Memang kami di Kementerian Investasi ini mencoba terus meningkatkan iklim investasi, secara terus-menerus, termasuk dengan beberapa usulan kebijakan yang sudah kami lakukan, di antaranya tadi kami sampaikan dengan adanya PP nomor 28. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait iklim investasi dalam negeri yang dinilai berantakan. Rosan mengklaim investasi Indonesia selama ini sangat baik, sejalan dengan penilaian berbasis fakta dan statistik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Roslani membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait iklim investasi dalam negeri yang dinilai berantakan dan kalah bersaing dari Vietnam dan Malaysia. Menurut Rosan, iklim investasi Indonesia selama ini sangat baik, sejalan dengan penilaian berbasis fakta dan statistik. Rosan juga menyebut keberadaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 menjadi bukti perbaikan iklim investasi. Keberadaan PP tersebut justru mempercepat proses perizinan lintas kementerian. Intinya memang kami di Kementerian Investasi ini mencoba terus meningkatkan iklim investasi, secara terus-menerus, termasuk dengan beberapa usulan kebijakan yang sudah kami lakukan, di antaranya tadi kami sampaikan dengan adanya PP nomor 28. Karena memang betul pimpinan bahwa kita ini berkompetisi nih dengan negara-negara tetangga, dengan negara ASEAN lainnya, itu kita memang berkompetisi. Kita berkompetisi dan kita juga melihat mengcomparable apa kebijakan-kebijakan dari negara-negara tetangga tersebut yang harus kita juga pantau, dan kalau bisa kita bisa lebih baik. Rosan mengklaim perbaikan iklim investasi tercermin dari realisasi investasi yang mencatatkan kinerja positif. Hingga kuartal 3 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp1.400 triliun atau mencapai 75,3% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.900 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Sebelumnya dalam Rapimnas Kadin 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut iklim investasi Indonesia berantakan dan kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia optimistis ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5% di tahun 2026 mendatang. Optimisme tersebut diperkuat dengan jumlah program Quick Wins Kadin, antara lain adalah program makan bergizi gratis dan rumah terjangkau layak huni yang ditargetkan mampu menyentuh 3 juta unit per tahun. Kamar Dagang dan Industri Indonesia optimis ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5% di tahun 2026 mendatang. Anindya Novian Bakri menjelaskan keyakinan tersebut didasarkan pada paparan berbagai menteri serta pimpinan lembaga teknis di Rapimnas tersebut, yang menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah dan program-program prioritas menunjukkan tren positif. Kita optimis bahwa tahun 2026 pemerintah bersama dunia usaha bisa menggerakkan ekonomi di atas 5,5%. Kita sudah mendengarkan paparan Menko Ekonomi, Menko Keuangan, Menteri Keuangan, dan menteri-menteri teknis seperti pertanian, pariwisata, dan sampai pun Kepala BRIN, Kepala BGN. Kita yakin bahwa 5,5% bisa tercapai.
Ada 17 program dan 8 agenda prioritas mulai menunjukkan optimisme. Optimisme tersebut juga diperkuat dengan sejumlah program Quick Wins Kadin yang sudah menunjukkan hasil, antara lain program makan bergizi gratis, program tenaga kerja migran yang dikirim lewat Kadin, pemeriksaan kesehatan gratis, dan rumah terjangkau layak huni yang ditargetkan mampu menyentuh 3 juta unit per tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kanwil Bea Cukai Jakarta menindak besar-besaran peredaran barang kena cukai ilegal. Bea Cukai berhasil mengamankan barang bukti 41 juta batang rokok ilegal dan nilai barang 71,41 miliar rupiah. Dari operasi tersebut, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai 37,64 miliar rupiah. Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menindak besar-besaran peredaran barang kena cukai ilegal sepanjang Januari hingga November 2025 dengan barang bukti 41 juta batang rokok ilegal dan nilai barang 71,41 miliar rupiah. Dari operasi itu, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai 37,64 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama menegaskan penindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha. Di sisi lain, Kepabeanan Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan 885 penindakan dengan komoditas utama obat dan kosmetik. Dari langkah ini, negara terhindar dari potensi kerugian 2,62 miliar rupiah. Dari sisi pengawasan, penindakan terhadap rokok ilegal hingga Oktober telah mencapai 15.845 kasus dengan total hampir 954 juta batang rokok yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penerimaan Kanwil Bea Cukai Jakarta mencatat realisasi bea masuk dan cukai 3,18 triliun rupiah hingga akhir November 2025. Sementara pajak dalam rangka impor 8,22 triliun rupiah. Capaian itu setara 94,78% dari target. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Yudi Richard, Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan membukukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan apabila tidak berhasil membenahi diri selama 1 tahun ke depan. Purbaya mengaku diberikan target oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi salah satu unit Kemenkyu itu dalam 1 tahun ke depan. Apabila gagal, maka ada peluang Bea Cukai bakal dibekukan seperti pada pemerintahan Presiden kedua Soeharto, di mana tugasnya diserahkan ke perusahaan Swiss SGS. Meski demikian, Purbaya menyebut tidak semua petugas Bea Cukai bermasalah. Purbaya melihat masih ada petugas di sana yang bisa dibentuk dan memperbaiki diri. Bebas, nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi yang kita punya waktu, saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah, masih bisa dibentuk. Nanti kan terpilih dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang enggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa merubah diri ya saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya itu kita perbaiki diri dulu sendiri selama setahun, kalau enggak ya ini daripada kita langsung tutup tanpa warning kan jelek.